Warga semua, jumpa lagi dalam program Dua Jempol yang selalu setia menyapa Anda tentu dengan cerita-cerita terbaik yang datang dari sekitar kita tanpa kita tahu bahwa ada orang-orang luar biasa yang selalu beri inspirasi. Di edisi kali ini kita akan bertemu sosok luar biasa yang siap berbagi cerita khusus soal pendidikan yang bermutu sekaligus fundamental bagi pertumbuhan dunia pendidikan di Jawa Timur, Indonesia, dan juga dunia. Dunia warga. Ya, kenalkan ada Pak Ahmad Fatoni Rodli, Rektor UMAHA, sekaligus Ketua Asosiasi Dosen Seluruh Indonesia, juga turut berperan aktif dalam kerjasama luar biasa dengan banyak negara soal pendidikan bermutu yang sangat pas jika disandingkan dengan pertumbuhan negara Indonesia di era milenial saat ini. Nah, kita tak akan bahas soal bagaimana sih suka duka menjadi rektor, atau soal susahnya akreditasi dosen, tapi lebih kepada framing beliau soal pertumbuhan dunia pendidikan dan pengalaman pribadi hidupnya, bertumbuh sekaligus melakukan perubahan frontal bagi karirnya. Setelah jeda akan kita hadirkan untuk Anda ya, jadi jangan kemana-mana. Pendidikan anak sejak dini ternyata benar adanya berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang dan buah pikir saat dewasa. Itu juga yang dirasakan Pak Fatoni soal pendidikan di keluarganya. Terima kasih Anda masih bersama kami warga semua ya. Kita masih dalam program Dua Jempol. Di segmen pertama tadi sudah saya kasih gambaran. Kita akan membahas apa sih di episode kali ini karena kita sudah perjalanan kita sudah cukup jauh, sudah 200 episode lebih dan sudah waktunya Dua Jempol ini jalan-jalannya lebih ngeri lagi bahasanya begitu karena rasanya saya juga nggak akan mungkin lelah kalau Anda nggak lelah menunggu siapa sih sebetulnya yang akan hadir di Dua Jempol. Saya juga nggak akan lelah memberikan kepada Anda sosok-sosok luar biasa. Dan seperti saya ceritakan di segmen sebelumnya bahwa kita akan Yang terhormat Ketua Umum ADRI Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, MPD, Sekjen ADRI Profesor Dr. Sarimanah MPD, seluruh jajaran pengurus ADRI, segenap para pakar, para ahli, para guru besar, para dosen, baik di perguruan tinggi negeri, swasta di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional ketiga dan Konferensi Internasional ke-27 untuk ADRI. Teruslah menjadi lembaga yang mengayomi, melindungi, dan juga memperjuangkan bagaimana dosen terus bisa berkiprah dalam profesinya yang amat mulia ini. Dan semoga ADRI terus bisa melakukan terobosan-terobosan, inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum ADRI, Bapak Ahmad Fatoni Rodli. Yang terhormat pengurus pusat, pengurus wilayah, dan anggota ADRI. Yang terhormat para pembicara kunci Konferensi Internasional ADRI ke-27, serta Ibu Bapak ahli dan dosen partisipan konferensi yang berbahagia. Setelah bersama-sama menghadapi pandemi global yang mengubah cara kita bekerja dan cara peserta didik belajar, kini tiba waktunya untuk kembali bangkit dan pulih secara berangsur-angsur. Sepanjang 1 tahun terakhir kita menyadari bahwa semakin meningkatnya dependensi kita terhadap teknologi dan digitalisasi. Mahasiswa dan dosen melakukan proses belajar mengajar di rumah dan bertemu dalam ruang virtual. Dan seiringnya berjalan waktu, terlepas dari segala kemudahan yang ditawarkan oleh belajar dari rumah, kita menyadari tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan tatap muka, dosen dan mahasiswa, diskusi yang hidup di dalam kelas, serta interaksi langsung di antara sesama pengajar dan mahasiswa.
Oleh karena itu, segala kemungkinan dan ketidakmungkinan yang telah kita hadapi perlu dijadikan pembelajaran. Pak, tadi kita sudah sedikit kasih clue. Ada semacam keresahan. Ada banyak sekali pertanyaan besar muncul. Kalau ngomongin struggling, berjuang untuk orang lain, akhirnya banyak orang yang nyacat juga. Usaha digaya dhewe gurung karuan bisa kok untuk orang lain. Apalagi di era zaman sekarang yang luar biasa. Suka tidak suka Indonesia, seluruh masyarakat di dalamnya sadar atau tidak, pelan tapi pasti ikut dalam arus bagaimana perubahan zaman. Mungkin bagi jenengan yang hidup di banyak era, kalau saya mungkin di 2 era saja karena saya masih lahir di tahun 80-an. Perubahannya ya sudah sangat terasa bagi saya, apalagi bagi jenengan. Iya. Sebelum kita fokus lebih jauh lagi kepada bagaimana fundamentalnya sudut pandang jenengan soal pendidikan, seperti apa menyikapi eranya generasi Z dan juga era milenial yang luar biasa ini, Pak? Ya, sekarang ini memang kita gundah seluruh dunia. Gundah gundala ya, Pak ya? Dari Putra petir. Jadi para profesor di luar negeri yang sudah merasa world class university pun sekarang ini lagi gundah karena ada 5 hal. Pertama, eranya sudah beda. Mahasiswa, anak didik macam-macam itu sudah generasinya sudah generasi Z. Yang kedua, teknologinya sudah berubah. Sekarang ini revolusi industri 4.0 berkembang menjadi 5.0. 5.0. Masyarakatnya sudah berkembang menjadi society. Kemudian apalagi? Sekarang sistem nilainya juga sudah berubah total. Dari kalau dulu itu Tuhan itu merasa sebagai sesuatu yang powerful, sekarang Tuhan itu sebagai seperti teman begitu. Iya. Nah, dari sinilah maka para ahli berkumpul, termasuk kami juga keliling beberapa negara. Itu antara lain kita ini tidak bisa kalau sendirian. Kita harus kolaborasi internasional. Kita harus menyamakan persepsi dengan semua aspek. Jadi kalau kita ini hidup di dalam dunia pendidikan, itu tidak boleh sebagai orang yang sendirian. Nah, untuk apa kita menyiapkan tenaga kerja? Berarti harus gabung dengan orang-orang yang bekerja. Untuk apa pendidikan? Untuk menyiapkan leadership, menyiapkan pemimpin. Maka kita harus kolaborasi dengan para pemimpin. Untuk apa pendidikan tinggi? Untuk mensejahterakan umat. Maka kita kolaborasi dengan pemimpin umat. Untuk apa pendidikan tinggi? Perguruan atau hasilnya saja ketimbang menikmati prosesnya. Apakah ini juga menurut jenengan sebuah hal yang harusnya tidak dibiarkan berlarut-larut? Ya, kita walaupun menikmati proses, tetapi akan lebih nikmat setelah proses berhasil. Dan itu biasanya suami istri. Jadi kita kalau menikmati proses perjuangan dan kita enjoy tentu dengan ATM ya. ATM itu adalah Allah tempat minta. Betul. Apa yang setiap langkah kita izin dan kita minta dukungan dari beliau. Ketika berhasil, tapi bukan kita yang menikmati, tapi orang lain yang menikmati. Itu lebih happy lagi gitu. Lebih happy lagi. Jadi kita menikmati dan happiness. Apabila ada orang lain lapor, Pak alhamdulillah kami sudah keluar, guru besar saya Pak saya sudah keluar, tunjangan saya macam-macam. Nah, jadi kita tidak menikmati hasilnya, tapi menikmati proses. Siapa yang menikmati hasil? Orang yang kita perjuangkan. Orang yang kita perjuangkan, berarti rewardnya adalah lebih sangat-sangat price-nya luar biasa saat yang waktu itu diperjuangkan mengatakan Pak terima kasih kita sudah berhasil dengan berbagai macam bla 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 embel-embel di belakangnya, tapi semuanya positif karena hasilnya luar biasa. Berarti jenengan saat muda dulu kalau bahasanya anak sekarang ini rebel Pak. Rebel itu fight for spirit. Jadi ada keyakinan mereka memperjuangkan. Apakah jenengan dulu waktu muda juga begitu? Ya, karena saya memang dididik sejak muda di lingkungan fighter. Jadi saya ketua Ansor pusat, kemudian di sini IPENU sebelumnya, kemudian dibimbing oleh para ulama-ulama yang tidak pernah patah arang, yang mereka selalu memberikan penguatan kita. Contohnya, kalau kamu ini fatwa dari abah saya,
Kalau kamu ngurusi orang lain, ngurusi anak orang lain, ikhlas dan sukses, maka anakmu akan diurusi orang lain. Itu terbukti. Kalau kamu ngurusi dosen orang lain, itu sukses dan kamu enjoy, insya Allah dosenmu akan sukses. Alhamdulillah sekarang ini, yang sekarang lagi galaunya kan setiap dosen harus punya Scopus. Betul. Sekarang ini kami sudah punya ID Scopus, itu 60 dosen. Dan itu kan nggak gampang. Nggak gampang, betul. Kemudian apa yang menjadi kegalauan masyarakat tentang wah lulusan saya, anak saya kok nggak cepat cari kerja? Nah kita langsung kita akan kolaborasi dengan dunia usaha, dunia kerja dan dunia bisnis. Mana mereka yang dibutuhkan? Kita supply dengan pendekatan macam apapun. Kita gunakan supaya anak segera Baik. Berarti pendidikan di masa muda dulu membentuk karakter jenengan untuk kemudian akan berbagi cerita luar biasa kepada kita semua soal framing sudut pandang beliau terkait dengan bagaimana tantangan bagi dunia pendidikan bukan hanya bagi mahasiswa saja, tapi dari basic sampai apa sih kita sebagai seorang generasi muda penerus bangsa harusnya seperti apa sih menghadapi perkembangan zaman yang luar biasa seperti sekarang. Nah, kalau gambarannya jangan dikira kita di studio karena memang kita berada di auditorium begitu ya. Memang gambarannya kayak studio tapi padahal sebenarnya enggak karena kita sudah diajak oleh Pak Rektor untuk muter-muter. Bersama saya sudah ada sosok luar biasa yang kalau sama istrinya tadi dipanggil Cak Tony. Berarti saya manggilnya juga Cak Tony aja ya biar akrab begitu. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Ini kalau di dunia pendidikan berarti akrabnya disapa Pak Fatoni Rodi. Pak Fatoni Rodi, Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif UMAHA. Kemudian juga ketua dari Asosiasi Dosin Republik Indonesia ADRI. Kemudian sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama dan yang terakhir ASEAN Pfizer Scientist. ASEAN Pfizer Scientist. Jadi semacam kayak penasehat pendidikan begitu. Para sains Asia. Luar biasa. Saking banyaknya, saya yakin beliau ini istiqomah dan tirakatnya luar biasa. Angel tidurnya, betul. Angel turune nek jarene wong-wong iki karena berpikir terus. Pak, sebegitu banyak jabatan yang diemban, tentu konsekuensinya sebagai seorang apa ya Pak, bisa dibilang ketua atau pimpinan itu kan nggak gampang. Banyak jabatan yang diemban, tentu semakin banyak tanggung jawab semakin besar begitu. Sebelum kita nanti masuk ke bagaimana framing jenengan soal bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini, capek nggak sih Pak? Enjoy saja. Enjoy saja. Karena kita ini memang bukan menikmati hasil perjuangan, tapi ingin menikmati proses perjuangan. Sehingga apabila ada tantangan, justru adrenalin keluar, dan itu yang capek jadi hilang. Sehingga kita yang semula itu targetnya bergerak, istirahat, capek, itu berubah. Bergerak, meningkatkan adrenalin, dan kita buat ide-ide kreativitas yang baru, disitulah hilang kecapean. Menikmati prosesnya. Untuk saat ini nih kalau boleh saya bilang, mungkin di zaman saya dulu masih mahasiswa, sebagian besar mengatakan seharusnya kita yang nyusoni ya. Ini saya kumpulkan anak-anak muda yang punya generasi Z yang untuk membangun mereka kampus memiliki kompetensi ini. secara Ya, secara informasi macam-macam. Saya kumpulkan, kalau saya menggunakan konvensional habis, maka saya buat sistem informasi manajemen, e-learning, kita buat sistem informasi manajemen kita bikin sendiri, ya sehingga mulai pendaftaran sampai lulus semuanya ada di online. Dan kita bikin sendiri. Dari mana tadi? Dari tadi Kebun Yusuf itu, anak-anak muda yang itu usia anak-anak saya kumpulin. Kita sebagai sistem analisnya, mereka sebagai orang kompetentornya. Alhamdulillah berhasil kan. Jadi sekarang dengan cybercampus, e-learning, maka luar negeri kita ajak, ayo, yuk kita ajak mengajar di sini tapi pakai e-learning. Itu alhamdulillah itu termasuk shortcut. Dengan begitu mereka terbuka, mereka bisa happy dan
kita bisa running well. Berarti bukan hanya berporsi sebagai orang tua saja, tapi juga menjadi teman, Teman, sahabat, partner. Ya, jadi kan solutif. betul, Problem jangan sampai mereka kalau ada masalah larinya bukan ke orang tua, tapi justru ke sosial media, ke gadget, atau bahkan mungkin ke teman atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberikan advice, begitu ya. Tidak cukup waktu setengah jam kalau saya mau ngobrol dengan Cak Tony. Next kita akan, siapa tahu ada kesempatan lagi. Ya. Semoga Gusti Allah membukakan jalan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi supaya bisa memberikan framing yang luar biasa kepada warga Dua Jempol semua yang sekarang sedang nonton. Terima kasih banyak. Terima Pak, kasih. saya sudah diizinkan untuk mampir, sowan. Itu ilmu juga buat saya karena saya juga punya anak, jadi Ya. bekalnya kapan-kapan saya ngobrol private empat mata nih. Boleh Pak ya? Boleh. Boleh, Wah. Karena kampus ini adalah kampus perjuangan Betul. untuk umat. Jadi mampir ketemu beliau dulu nggak apa-apa, Ya. ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa. Open minded beliau. Terima kasih banyak. Terima Sekali kasih, lagi Mas luar biasa, sukses terus. Salamnya seperti Bapak tadi. Kita kalau pamit Salam begitu ya. jempol. Kita berdua pamit. Salam Jempol. Salut dan apresiasi tinggi untuk Pak Fatoni Rodli. Contohlah semangat beliau menggapai mimpi dengan cara militan namun positif. First, what is there? It is ELM Kolkata presents Times of Sent Eastern India Leadership Award Global Leadership Excellence in Education presented to Dr. Achmat Fatoni Rodili, Rector and President of Adri Umaha Universitas Semarif, Hashim Latif, Indonesia. It was announced on 8 September 2022 at Taj Bengal, Kolkata, India. I am going to hand over on behalf of the entire organizing team, the entire juries, which I am a part of also. So I am going to hand over it to Dr. Fatuni right now. Sir, look at